Pemirsa yang budiman, apa kabar? Semoga pemirsa selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita bincang-bincang dengan wartawan senior yang tak asing lagi, yaitu Pak Bambang Wiwoho. Beliau di RPKUUD 1945 beberapa waktu yang lalu pernah menjelaskan bagaimana Pak Harto, maksud saya adalah Presiden Soeharto, memilih para menterinya. Dan bagaimana pemerintahan Orde Baru kala itu melibatkan tokoh dan masyarakat sebelum menyusun naskah akademis rancangan undang-undang sampai dengan pembahasannya. Mari kita sapa Pak Bambang Wiwoho yang saat ini sedang ada di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wi, apa kabar? Saya suka baca buku Pak Wi, Tonggak-Tonggak Orde Baru, tonggak-tonggak awal gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan tulisan Pak Wi di Facebook. Ada yang menarik bagi saya, yaitu tentang gerakan yang menuntut kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kaji ulang. Bagi saya, tulisan Pak Wi itu merupakan sejarah. Sedang saya paham, dalam aliran critical legal studies, sejarah sangatlah penting. Sejarah sebagai bahan utama untuk menganalisis dan mengkritisi hukum positif. Aliran critical legal studies berpendapat hukum tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mempertimbangkan konteks sejarahnya. Nah, pada kesempatan ini Pak Wi, karena Pak Wi sebagai arsip hidup, kiranya berkenan menyampaikan kronologis bagaimana korelasi antara perjuangan tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disesuaikan dengan adendum dengan kaji ulang. Monggo, Pak Wi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berkah melimpah bagi para pejuang pergerakan di rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Pak Prianto, terima kasih Bapak telah mengajak saya untuk membuka catatan-catatan lama tentang pergerakan perjuangan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Pergerakan ini Pak Pri, masalah kembali Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi ramai kembali, dan itu patut kita syukuri setelah pada tanggal 17 April yang lalu sekitar 300 purnawirawan TNI, termasuk diantaranya mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, mengajukan 8 seruan atau 8 tuntutan kebangsaan yang butir pertamanya mengajak kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, sedangkan 7 tuntutan berikutnya hanya merupakan sebagai turunan masalah dari Undang-Undang 1945 yang diamandemen pada tahun 2002 tersebut. Pak Prianto, tatkala gagasan untuk melakukan amandemen keempat dalam sidang MPR Agustus 2002 mulai beredar di masyarakat. Penolakan pertama itu dilakukan oleh sejumlah tokoh senior bangsa, baik milik sipil maupun militer, seperti mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno,
Profesor Sri Edi Swasono, Nyonya Supeni, Pak Saiful Sulun, John Pakan, Sri Mulyani Lambang, Kemal Idris, Mahmud Subarkah, dan Mbak Sofi Sudirman, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, mereka selain melakukan lobi-lobi kepada MPR, juga menggalang persatuan dan gerakan dengan membentuk Front Pembela Proklamasi 45 pada 5 Juli 2002. Ini bukti sejarah, Pak Pri. Pak Pri, perlawanan terhadap amandemen keempat Undang-Undang Dasar oleh MPR pada Agustus 2002 sempat mereda, ya, karena sempat berada di tahun 2002, antara lain karena tuduhan, ya, untuk kepada mereka, untuk yang tidak setuju, dituduh untuk mengembalikan Orde Baru dan dui fungsi ABRI. Namun menjelang akhir 2003 yang turun gunung giliran ulama sepuh Kiai Ali Yafi, yang kemudian tampil mengajak Pak Tri Sutrisno, Pak Surya Sudirja beserta 14 tokoh masyarakat lainnya untuk peduli dan mencermati keadaan bangsa dan negara, termasuk Undang-Undang Dasar Amandemen. Dalam serangkaian pertemuan, ke-17 tokoh tersebut menilai Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi yang cenderung terus semakin kompleks. Sementara belum nampak adanya solusi yang mengarah pada pemecahan masalah secara mendasar. Krisis ini disebabkan oleh amandemen Undang-Undang Dasar yang kebablasan dan bagaikan kompas penunjuk arah perjalanan bangsa yang rusak. Pak Prianto, ke-17 tokoh masyarakat tersebut kemudian merumuskan sebuah buku yang berjudul, ini punya, Rapatkan Barisan untuk Kebangkitan Indonesia Raya, yang diluncurkan dalam suatu dialog publik terbuka pada 27 Januari 2004 di Persada Halim Perdana Kusuma, yang dihadiri lebih dari 200 tokoh masyarakat, termasuk para purnawirawan TNI Polri yang sejak awal menolak penyempurnaan Undang-Undang Dasar dengan sistem amandemen. Mereka antara lain Pak Gadis Suhud, Pak Edi Sudrajat, Andi Galeb, Saiful Sulun, Monang Siburian, Ibu Herawati Diah, serta sejumlah aktivis senior seperti Bang Hariman Siregar dan Egi Sujana. Memang Pak Tri, sempat timbul perdebatan, jadi nggak mulus juga pertemuan itu. Namun akhirnya terjalin kesepemahaman, yaitu Undang-Undang Dasar bukanlah kitab suci. Karena itu kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan menampung aspirasi masyarakat yang menghendaki penyempurnaan. Namun dengan prinsip dan sistematika yang jelas, terukur dan melibatkan masyarakat luas. Satu hal yang perlu diprioritaskan adalah pembatasan masa jabatan presiden hanya 2 kali, serta menempatkan naskah asli beserta penjelasannya secara utuh sebagai dokumen. Setelah itu Pak Pri, gerakan berkembang menjadi Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya yang dideklarasikan di Gedung Cawan Kencana dengan melibatkan banyak tokoh dan organisasi sosial kemasyarakatan, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia, Forum Rektor, dan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat luas serta tokoh bangsa. Terus digemakan dengan mengambil momen pada setiap peringatan hari-hari bersejarah Indonesia seperti Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Hari Lahir Pancasila 1 Juli, Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 dan 18 Agustus, juga Hari Bela Negara, dan lain-lain. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan, ya. Di antaranya kita melakukan itu ada di Tugu Proklamasi, di Balai Sudirman, di Gedung RRI, dan lain-lain. Yang menarik adalah, jadi rinciannya Pak, ya, rinciannya kalau saya rinci, ada Kongres Indonesia Raya 18-20 Mei 2004, Gerakan Kembali ke Fitrah Proklamasi Kemerdekaan 18 Agustus 2004, Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2005,
apel kesetiaan NKRI Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ditukuh proklamasi 11 Agustus 2005, Ramadan dan proklamasi menggugah semangat proklamasi 12 Oktober 2005, bela negara 19 Desember 2005, mensyukuri Pancasila 1 Juni 2006, Ramadan dan proklamasi 1 Oktober 2006, serta dialog publik mencegah Indonesia menjadi negara gagal 23 November 2006, dan masih banyak lagi Pak Pri. Dalam kegiatan-kegiatan yang bersejarah tersebut Pak Pri, banyak tokoh nasional yang hadir, ya, antara lain yang senior yang sepuh Pak Ruslan Abdul Ghani, Ibu Herawati Diah, Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Profesor Mubiarto, bahkan Amin Rais dan Mahfud MD pun pernah hadir di salah satu acara. Sementara itu, dialog publik 23 November 2006 di Gedung Cawang Kencana yang diikuti sekitar 300-an peserta, antara lain generasi muda, Adiana Kutubulu yang waktu itu tampil sangat semangat sekali, ya. Dan hasil dari dialog publik itu kemudian disampaikan oleh tim yang langsung dipimpin oleh Pak Tri Sutirno yang didampingi oleh Bang Hariman Siregar kepada pimpinan DPR, yaitu Pak Agung Laksono dan lain-lain. Waktunya dipilih 19 Desember 2006. Selesai pertemuan itu, para tokoh belum berhenti. Pada peringatan Tripura 10 Januari 2007, kembali digelar satu diskusi publik, ya, di Universitas Atmajaya yang menampilkan tokoh dari Indonesia Timur, Pak Franseda. Selanjutnya, pada 15 Januari 2007, berlangsung demo cabut mandat SBY, ya, yang langsung dipimpin oleh Bang Hariman Siregar, didampingi antara lain sastrawan W.S. Rindra. Serangkaian acara tersebut senantiasa dilengkapi perumusan-perumusan yang ditandatangani oleh tim perumus dan pimpinan pertemuan-pimpinan sidang, antara lain waktu itu Pak Saiful Sulun, Pak Hariman Siregar, Pak Monang Siburuan, dan saya sendiri, serta diketahui oleh Kiai Aliafi dan Pak Tri Sutresno, atau setidak-tidaknya kedua tokoh sepuh tadi membuka dan menutup. Kegiatan-kegiatan tersebut juga dituangkan dan diterbitkan ke dalam sejumlah buku, baik yang merupakan kompilasi berita media maupun catatan-catatan proceeding seperti ini Pak Pri. Ini buku-bukunya, ini banyak sekali buku-bukunya. Ini juga ini background papernya Pak Pri. Maaf Pak W, sebentar.